Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terima kasih. Sore ini udah sangat sore, memang sengaja karena sore-sore itu lebih bagus kalau ada penahanan nanti kan. Jadi harus sore, biasanya seperti itu. Nah, hari ini kami datang untuk menghadap penyidik atau pimpinan penyidik untuk menanyakan. Yang pertama adalah menanyakan kapan ini dilakukan tahap 2. Ya, itu yang paling pertama. Yang kedua adalah memberikan surat. Ini tim gabungan yang ada di sini, ada tim merah putih ya, saya perkenalkan dulu, ada Pak Suwadi dari THMP, adalah kuasa dari para pelapor juga. Salah satu pelapor, Pak Boy juga adalah kuasa dari salah satu pelapor, dan semua adalah kuasa dari para pelapor dari di luar dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya, itu yang pertama. Termasuk dari Predi Persatukan sudah pasti ya. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah hari ini kita akan membawa surat permohonan tahap 2, di mana tahap 2 ini kami mohonkan untuk dilakukan penahanan. Nanti kita kasih ke teman-teman wartawan ya, poin-poinnya, bahwa apa yang kita terapkan di sini adalah di mana ya, ini saya langsung masuk ke inti, bahwa di mana di dalam negara manapun juga di dunia, bila mana terjadi tindak pidana berulang, maka itu harus dilakukan penahanan. Itu di negara manapun ya, bukan cuma di Indonesia. Nah, ini kita malu nih sebagai warga negara, terus aparat penegak hukum yang melihat persoalan seperti ini. Pertanyaannya kemudian timbul, ya, apa sih pidana berulang? Ya, pidana berulang bisa dilakukan pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang lebih parahnya lagi adalah Saudara Roy Suryo adalah mantan narapidana yang notabene melakukan tindak pidana berulang dengan kasus sejenis. Kasus sejenis itu apa? Ini dalam benak seluruh APH, seluruh aparat penegak hukum, pengacara, jaksa, kemudian kepolisian, bila APH ini berpikirannya lain, saya pun tidak mengerti apa yang ada di dalam benak para APH ini. Kalau kita pengacara mengaku APH, kalau kita jaksa kita mengaku APH, kalau kita kepolisian juga mengaku APH, bahwa pidana berulang itu adalah tindak pidana yang dilakukan sejenis dan itu wajib ditahan. Residivis itu harus ditahan. Kenapa? Karena mengulangi perbuatannya. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan Bapak Suryo ini, Mas Roy ini? Apa yang dilakukan? Ya itu penghinaan juga kan kemarin. Penghinaan kan, dilakukan penahanan nggak? Dilakukan kan penahanan. Nah, itu message yang pertama, highlight bahwa dilakukan pidana berulang, 2, wajib dilakukan penahanan. Ini yang paling utama nih ya. Nah, inilah yang kita akan sampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, para elit. Saya sampaikan siapapun Anda, para elit, baik yang di dalam pemerintahan maupun di legislatif, ya, saya sampaikan, gak perlu cawe-cawe persoalan beginian. Ya, gak perlu cawe-cawe. Malu kita berbangsa dan bernegara. Tetap kita konsentrasi pada supremasi hukum, penegakan hukum. Ini udah berapa lama? Ini dibiarkan terus, iya kan? Nah, apa ini kalau nggak ada cawe-cawe nih? Jadi yang cawe-cawe udah cukup lah. Siapa sih Roy Suryo, nggak usah dibela-belain. Ngapain kita bela-belain dia? Ya kan? Residivis kok dibela-belain? Nggak usah. Udah, kita saat ini konsentrasi bagaimana ini tahap 2, kami minta supaya dilakukan segera tahap 2. Nah, ada kemudian saya minta Pak Suwadi, gimana? Silakan, monggo Pak Suwadi. Terima kasih. Ini menarik ya memang, karena tadi sudah disampaikan bahwa yang bersangkutan terutama Roy Suryo ini kan residivis.
dalam hukum yang namanya tindak pidana pengulangan atau suatu residivis itu kan bukan sesuatu yang harus mendapat perlindungan hukum, karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana dan telah menjalani tindak pidana itu. Terus yang kedua juga kita lihat, ini kan pasal bukan hanya pasal remeh-temeh, tapi juga ada pasal 32, terus juga pasal 35 Undang-Undang ITE, itu ancaman hukumannya 10 sampai 12 tahun. Ya. Sedangkan di dalam KUHP yang baru ya yang dapat ditahan itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kalau ancaman sudah 10 sampai 12 tahun, ini sangat layak dilakukan penahanan. Dan kalau ini tidak dilakukan, nanti akan mencederai rasa keadilan itu sendiri. Ya. Karena kenapa? Ya kan ancamannya sudah ada. Terus yang ketiga, Roy Suryo ini ya, walaupun sudah ditetapkan tersangka, terus mengumbar berita-berita tentang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kan di dalam hukum nggak boleh. Karena di dalam pasal KUHP yang baru pun itu dilarang mengulangi perbuatan-perbuatan yang harusnya setelah ditetapkan sebagai tersangka, hal-hal yang berkaitan dengan masalah isu ijazah palsu itu nggak perlu lagi dibicarakan. Tapi ini kan terus berulang. Terus di mana letak bagaimana melindungi Roy Suryo-nya? Kan nggak ada. Makanya kita juga menghimbau, tadi udah disampaikan bahwa siapapun yang ada di belakang ini kita sudah tahu memang ada yang mengangkangi, memang ada yang punya kepentingan kepada Roy Suryo. Ya tentunya karena kita melihat ada tiga aspek hukum yang ini nggak boleh mendapat perlindungan hukum. Ya harusnya juga orang-orang yang di belakang ini nggak perlu lagi cawe-cawe. Dukung langkah-langkah penegakan hukum. Dan kita tahu reformasi kepolisian belum lama dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ya berkaitan dengan masalah reformasi hukum. Nah kalau ini tidak dilakukan penahanan, berarti kan reformasi hampir-hampir tidak berjalan. Pesimis tidak berjalan gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi ya, siapapun yang ada di belakang berkaitan dengan masalah ini, karena ini adalah masalah penegakan hukum, negara kita adalah juga negara hukum, yang nggak perlu takut ya. Yang ngomong aja nanti kalau memang ada yang melindungi. Saya ditelepon sama si A, ya kita ramaikan orang itu. Makasih. Ya, silakan Pak Boy. Ayo Pak Boy, ya. Ya, begini teman-teman. Saya kira Roy Suryo ini kan sudah melakukan perbuatan berulang ya. Dan itu sangat kita sayangkan. Perbuatan berulang ini seolah-olah apa yang dilakukan itu benar. Dan ini framing terus-menerus hampir setiap hari dilakukan oleh Mas Roy. Oleh karena itu kita minta supaya ini dihentikan. Karena seharusnya tim hukum mereka itu bahkan melakukan upaya hukum, bukan berkuar-kuar di media sosial. Ini yang paling penting. Makanya saya mengkritisi kenapa tim hukumnya tidak melakukan upaya hukum, langkah-langkah hukum yang konkret, daripada kalian ngomong-ngomong kuar-kuar di media sosial. Itu nggak ada gunanya. Itu hanya mempermalukan diri sendiri sebetulnya menurut saya. Oleh karena itu kami datang pada hari ini, kami akan pastikan ya, permohonan kami ajukan ini kapan diadakan penahanan, karena tahap 2-nya harus segera nih. Jadi kita minta supaya Polda Metro segera para penyidiknya bekerja dengan all out, nggak usah yang disembunyikan, semuanya transparan aja, langsung tahap 2. Karena ini masih ada waktu, jadi saya kira ini masih dalam kapasitas Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan. Jadi kita minta supaya sebelum tahap 2 dilakukan penahanan. Supaya apa? Supaya stop berkuar-kuar, stop narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, terus saja mengulang perbuatan itu berulang-ulang bisa olah paling benar. Oleh karena itu kita datang supaya semuanya bisa transparan. Kita minta Polda Metro Jaya segera lakukan penahanan dan tahap 2 segera dilakukan. Saya kira itu aja.